أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada sebuah kisah namanya seorang sahabat Nabi namanya Julaibib, yang merasa dirimu seperti Julaibib, dekatlah kepada Nabi, nanti akan dapatkan jodoh. Julaibib itu orangnya melarat, bantalnya adalah tangannya, kasurnya adalah lantai bumi, minumnya adalah di mana saja dia minum, nggak punya kekayaan. Melarat, paling melaratnya orang di Madinah waktu itu. Sudah begitu wajahnya welek pol, dan jelek wajahnya. Cuman dia adalah sangat mencintai Rasulullah, sangat dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dikagetkan oleh pertanyaan Rasulullah, "Ya Julaibib, marhaba ya Rasulullah, kamu tidak pengen nikah?" Siapa ya Rasulullah yang mau menikahkan anaknya dengan? Siapa yang mau menikahkan aku ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, "Aku yang akan menikahkan kamu nanti." Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan aku? Kalau ibaratnya dagangan, saya itu dagangan yang enggak laku. Dijawab oleh Rasulullah, menurut Allah, di mata Allah, di hadapan Allah, engkau adalah dagangan yang paling laku. Mikir Julaibib, jelek, fakir, nggak punya apa-apa, jelek banget, sampai katanya wajahnya danim, jelek. Tapi dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba Nabi ngomong begitu, padahal itu mau ngomong nggak berani dia. Malah ditanya oleh Nabi. Suatu ketika setelah usai peperangan, betul ada seorang wanita Ansor, wanita dari Ansor itu suaminya meninggal dalam peperangan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Rasulullah pas di tempatnya orang itu, Rasulullah bertanya kepada bapak ibunya. Terjadi perbincangan begitu, tiba-tiba dua orang tuanya wanita yang janda tadi, yang suaminya mati di Bandar Laga, tiba-tiba bapak ibunya itu berkata, "Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan, suaminya meninggal beberapa waktu yang lalu dan sudah selesai masa iddahnya. Rasulullah mau menikahkan. Rasulullah mau menikahi." Dijawab Rasulullah, "Ya, nanti saya nikahi. Saya nikahkan." Nikahkan Rasulullah. Terus ngomong sama istrinya, "Anak kita mau dinikah Rasulullah." Rasul dengar bisikannya, "Aku nikahkan, bukan aku nikahi." Dengan siapa ya Rasulullah? Dengan Julaibib. Lemes bapak. Julaibib fakir, nggak punya duit. Cuman laki-laki nggak berani nolak depan Rasulullah. "Baik ya Rasulullah, saya musyawarah dengan istri saya." Ngomong, "Ma, anak kita dipinang oleh Rasulullah." "Dipinang Rasulullah?" "Bukan untuk Rasulullah." "Terus?" "Untuk Julaibib." Lemes juga sang ibu. Julaibib. Akhirnya apa? "Wallah, demi Allah, tidak akan aku nikahkan anakku dengan Julaibib." Mengeluarkan suara begitu, kedengaran dari kamar putrinya. Mari kita ngadu ke Rasulullah dan menjelaskan kalau kita tidak akan menikahkan anak kita dengan Julaibib. Dua orang ini mau menghadap ke Rasulullah, kan di rumahnya. Tiba-tiba dari dalam, "Ibu, bapak, ada apa nak?" "Tunggu." Keluar. "Kenapa nak?" "Bapak ibu akan menolak permintaannya Rasulullah." "Kau dengar nak?" "Iya, Rasulullah meminangku untuk Julaibib dan bapak ibu menolak." Julaibib jelek kan? "Ibu, bapak, kalau sudah meminta Rasulullah, ibu jangan pikir panjang." Syuf, wanita solehah. Yang satu Julaibib orang soleh, pecinta Nabi. Akhirnya bapak ibunya bingung. "Kau mau nak?" "Karena yang meminta adalah Rasulullah SAW."
Baik, akhirnya ngadep Rasulullah yang semula mau menolak, bilang, iya ya Rasulullah, kami terima. Baik, Julaibib, senang Julaibib. Wah, rezeki. Dinikahkan oleh Rasulullah. Setelah dinikahkan Rasulullah, selesai beberapa hari, beberapa waktu, ada seruan untuk perang. Termasuk Julaibib harus berperang. Setelah usai peperangan, kaum muslimin termasuk baginda Nabi mencari-cari pasukan-pasukan yang berperang. Siapa yang kembali, siapa yang tetap meninggal dan seterusnya. Akhirnya masih ada yang tertinggal, sudah aman semua. Rasulullah yang meninggal sudah jelas. Siapa yang meninggal? Fulan, fulan, fulan. Lalu Nabi bertanya, ada satu orang yang kalian lupakan. Siapa ya Rasulullah? Julaibib di mana? Julaibib saking eleknya sampai nggak ada yang banyak kenal dia tuh, Mas ya, nggak banyak tuh, nggak ada yang perhatian. Oh iya, Julaibib di mana? Dicari Julaibib, ternyata Julaibib meninggal di medan laga. Didatangi oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah digendong oleh Rasulullah. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, mulai dari saat itu hingga dikubur, aku tidak melihat tempat tidurnya Julaibib kecuali tangan dan pangkuannya Rasulullah. Dipegang oleh Rasulullah sampai dikubur di liang lahat oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, karena cinta Nabi nikah gampang. Kemudian setelah itu apa? Menjandalah istrinya Julaibib. Rupanya apa? Setelah menjanda, selesai masa iddahnya, pembesar-pembesar sahabat Nabi berebut untuk mendapatkan wanita solehah. Kuncinya satu, apa tadi? Sambung dengan Rasulullah. Makanya yang susah-susah menikah tuh banyak sholawatan, rindu ke Rasulullah, cinta Nabi, jaga. Nah, untuk menjaga agar kita dengan Rasulullah, ya jaga dong perilaku kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Rasulullah. Mana Julaibib yang merasa dirinya paling jelek katanya? Lihat, Islam tidak memandang urusan bentuk zahir, tapi kedekatan dengan Nabi menjadikan seorang terangkat. Julaibib fakir, ternyata menikah dimudahkan. Julaibib adalah jelek secara fisik, tapi ternyata dimudahkan mendapatkan wanita mulia. Makanya lihat, jangan mengandalkan kecantikanmu dan kekayaan, andalkan Rasulullah. Kalau kita mengandalkan baginda Nabi, semuanya akan beres. Karena pintu kebahagiaan adalah hanya melalui pintu yang bernama Rasulullah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka orang yang menjalani hidupnya tidak sambung dengan Rasulullah tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin ia bisa senang sesaat, bisa tertawa ria, canda ria, akan tapi sesaat. Tapi kalau sudah kita hubungkan kehidupan kita dengan baginda Nabi, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu yang harus kita yakini. Yang merasa dirinya seperti Julaibib, katanya nggak laku-laku, jelek, nggak bener, sambunglah dengan Rasulullah. Akhlak dan cintamu kepada Rasulullah akan mempercantik dirimu, akan menjadikan mudah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.